Kisah seorang putri raja yang cantik, Dayang Sumbi dengan anak laki-lakinya yang bernama Sang Kuryang. Setiap hari, Sang Kuryang selalu pergi berburu ke hutan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selama berburu, Sang Kuryang selalu ditemani seekor anjing titisan dewa yang bernama Tumang. Tumang yang sesungguhnya adalah suami dari Dayang Sumbi. Namun, Dayang Sumbi tidak akan pernah memberitahu Sang Kuryang bahwa ayah kandungnya ialah seekor anjing. Dayang Sumbi takut jika anaknya akan merasa malu dan kecewa. Sang Kuryang hanya tahu bahwa ayahnya telah lama meninggal, sehingga tak ada prasangka sedikit pun jika anjing yang menemaninya itu ternyata ayah kandungnya. Tumang juga selalu membantu Sang Kuryang untuk menangkap hewan-hewan buruan. Hingga di suatu hari, Sang Kuryang seperti biasa mengajak Tumang untuk berburu di hutan. Dengan kemampuan memanah yang sangat baik, Sang Kuryang berhasil menembak seekor burung. Akan tetapi di saat itu, Tumang tidak menuruti perintah Sang Kuryang untuk mengambil hasil buruannya. Sang Kuryang pun marah dan sangat kesal. Ia memukul Tumang dengan sebatang kayu yang besar hingga mati. Setelah Tumang mati, Sang Kuryang lalu membelah perut Tumang. Dia mengambil hati Tumang untuk dibawa pulang. Setibanya di rumah, Sang Kuryang langsung memberikan hasil buruan dan hati Tumang itu kepada Dayang Sumbi. Setelah makan hidangan hasil buruan tadi, Dayang Sumbi pun mencari-cari suaminya Tumang untuk diberi makan. Seluruh bagian rubah sudah ia telusuri, namun Dayang Sumbi tidak juga menemukan Tumang. Bertanyalah Dayang Sumbi kepada Sang Kuryang. Sungguh betapa terkejutnya Dayang Sumbi setelah tahu bahwa Sang Kuryang telah membunuh Tumang. Dengan entengnya pula, masakan yang ibunya masak itu adalah hati Tumang. Dayang Sumbi marah semarah-marahnya. Ia memukul kepala Sang Kuryang hingga berdarah dan mengusirnya dari rumah. Sang Kuryang pun tidak pernah pulang. Timbullah penyesalan dalam hati Dayang Sumbi. Ia merasa begitu kesepian. Akhirnya, Dayang Sumbi memutuskan untuk pergi bersemedi hingga berbulan-bulan lamanya. Dewa lantas memberikan suatu karunia kepada Dayang Sumbi. Ia tidak akan pernah tua dengan kecantikan yang selalu abadi. Sementara Sang Kuryang pergi mengembara tanpa tujuan. Perjalanan yang Sang Kuryang tempuh tidak menentu. Ia berkali-kali singgah dan berguru dengan banyak orang-orang sakti selama bertahun-tahun. Sang Kuryang tumbuh menjadi pria yang gagah, tampan, dan berilmu tinggi. Pada suatu ketika, Sang Kuryang berniat untuk kembali ke desa tempat tinggalnya. Ia melihat desanya telah berubah. Ia juga tidak mengenali lagi orang-orang di desanya, termasuk Dayang Sumbi. Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sama-sama tidak saling mengenali. Pesona kecantikan Dayang Sumbi menarik perhatian Sang Kuryang, hingga keduanya sering bertemu dan saling jatuh cinta. Sang Kuryang pun ingin segera melamarnya. Awalnya, Dayang Sumbi menerima lamaran Sang Kuryang. Namun, tiba-tiba di saat mereka sedang memadu kasih, tanpa sengaja ikat kepala Sang Kuryang terlepas. Dayang Sumbi bermaksud merapikan kembali ikat kepala Sang Kuryang. Namun, terkejutlah ia melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang lalu menceritakan asal bekas luka itu. Setelah mendengar ucapan Sang Kuryang, ia semakin yakin bahwa kekasihnya tidak lain adalah anak kandungnya yang sudah lama menghilang. Dayang Sumbi lalu menjelaskan yang sebenarnya kepada Sang Kuryang. Namun, Sang Kuryang sangat tidak percaya. Jika Dayang Sumbi adalah ibunya, wajahnya pasti sudah tua. Sang Kuryang masih terus mendesak Dayang Sumbi untuk segera menikah. Namun, Dayang Sumbi selalu bersikeras menolak. Tidak mungkin seorang ibu menikah dengan anaknya sendiri.
Ia juga mencoba menghindar untuk tidak bertemu dengan anaknya lagi. Karena tidak berhasil dan merasa bosan diteror terus-menerus, Dayang Sumbi akhirnya menerima lamaran Sang Kuryang asalkan mampu memenuhi 2 syarat. Dayang Sumbi sengaja membuat syarat yang begitu berat supaya Sang Kuryang mundur. Syarat pertama, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk dapat membendung Sungai Citarum untuk dijadikan danau yang luas. Syarat kedua, ia meminta dibuatkan kapal yang besar hanya dalam waktu 1 malam. Karena kesaktiannya, Sang Kuryang menyanggupi persyaratan tersebut. Pada hari yang telah ditentukan, Sang Kuryang mulai membendung aliran Sungai Citarum. Karena kesaktiannya, Sang Kuryang memanggil ratusan jin untuk datang membantu. Hingga dalam waktu yang singkat, Sungai Citarum akhirnya berhasil dibendung. Perlahan namun pasti, terbentuklah sebuah danau yang sangat luas. Setelah selesai menyelesaikan syarat pertama, Sang Kuryang lalu memerintahkan para jin mengambil kayu-kayu terbaik di hutan untuk dijadikan bahan utama pembuatan kapal. Tidak butuh waktu yang lama bagi bangsa jin melakukan apa yang diperintahkan Sang Kuryang. Dayang Sumbi yang sejak tadi diam-diam melihat dari kejauhan merasa panik karena pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai pada malam itu juga. Dayang Sumbi pun bersiasat. Ia membangunkan dan memerintahkan warga untuk memukul alu. Lalu mereka bersama-sama menghidupkan api sehingga langit menjadi terang. Bangsa jin yang membantu Sang Kuryang mengira hari sudah pagi. Jin itu berhenti bekerja dan kembali ke alamnya. Perahu yang hampir selesai itu pun gagal. Sang Kuryang semakin murka setelah menyadari Dayang Sumbi yang licik dan menipu dirinya. Dengan perasaan marah, Sang Kuryang membuang sumbatan yang telah membendung Sungai Citarum ke arah timur dan menjadi Gunung Manglayang. Perahu besar yang ia buat juga ditendang hingga melayang di udara dan terjatuh telungkup menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Tidak hanya sampai di situ, Sang Kuryang lalu mengejar Dayang Sumbi hingga ke Gunung Putri. Ketika hampir dapat, Dayang Sumbi berubah wujud menjadi sekuntum bunga yang indah. Sementara itu, Sang Kuryang tetap mencari Dayang Sumbi hingga ujung berung. Di sana, Sang Kuryang tersesat dan masuk ke alam gaib.